Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siti Nuriani Telembanua SPI, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Unit kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara dengan profesi analis kesehatan ikan dan lingkungan. Saya angkatan ke-53, kelompok 3. Materi ini diampu oleh Ibu Yamnur Mahalia SST MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang core values ASN tentang kolaboratif. Yang pertama kita bahas adalah definisi daripada kolaborasi. Menurut Dear Dancing mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Yang B adalah kolaborasi pemerintahan. Nah, kolaborasi pemerintahan ini dalam artian sempit merupakan kelompok aktor ataupun fungsi. Menurut Ansel dan GSA menyatakan bahwa kolaboratif pemerintahan ini mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bagian C adalah Rule of Government atau disingkat dengan WOG, ataupun konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya itu, maka WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Baik, kita masuk pada praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Bagian A adalah panduan perilaku kolaboratif. Ansen dan Ges mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama adalah trust building, artinya membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialog, artinya melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Selanjutnya adalah keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama dan menetapkan outcome antara. Bagian B adalah kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kustomato menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Baik, selanjutnya adalah beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan.
Di sini ada 8. Yang pertama kita bahas adalah nomor 1, pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sini membahas tentang administrasi pemerintahan, diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sini membahas tentang administrasi pemerintahan, diatur mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Di sini membahas tentang Kementerian Negara, diatur bahwa hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai salah satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 4, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 membahas tentang Kementerian Negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima adalah pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Di sini membahas tentang organisasi Kementerian Negara, diatur bahwa menteri dan menteri koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria atau disingkat dengan NSPK untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nomor 7. Bagian ketiga pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membahas tentang Cipta Kerja Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Yang ke-8 adalah ketentuan pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini membahas tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kemudian kita masuk pada studi kasus kolaboratif. Di sini ada satu contoh yang saya ambil, yaitu salah satunya terkait kepemimpinan Bupati Kulon Progo dan Banyuwangi yang dipandang dapat menjadi contoh keberhasilan dalam tata kelola kolaboratif. Praktik tata kolaborasi yang berlangsung di Kulon Progo diinisiasi melalui inovasi program dan kolaborasi eksternal multi-stakeholder. Nah, bagian D yaitu studi kasus kolaboratif. Contohnya di sini adalah salah satunya terkait kepemimpinan Bupati Kulon, Progo, dan Banyuwangi yang dipandang dapat menjadi contoh keberhasilan dalam tata kelola kolaboratif. Praktik tata kelola kolaborasi yang berlangsung di Kulon Progo diinisiasi melalui inovasi program dan kolaborasi eksternal multi-stakeholders, sedangkan di Banyuwangi diawali dengan keberhasilan kolaborasi internal dan inovasi program.
Pengeluaran jangka panjang praktik tata kelola kolaboratif terwujud dalam bentuk pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan produk domestik brutonya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Nah, di sini kita ambil dua kata kunci. Yang pertama adalah kesediaan bekerja sama, dan kedua adalah sinergi untuk hasil yang lebih baik. Halo, selamat pagi Bu. Apa benar ini kantor Kecamatan Sahur? Iya Bu, saya dari Dinas Perikanan Bu. Boleh kami minta data Bu? Data nelayan kita berapa orang yang ada di Sahur? Iya Bu, mohon bantu ya Bu. Kami sangat butuh datanya Bu. Iya Bu, ditunggu ya Bu. Terima kasih Bu. Aduh, ini bagaimana ya? Buat sertifikat ini bagaimana ya? Oh, sertifikat apa ya Bu? Waktu kita mengadakan pelatihan ya di Kecamatan Sahur untuk budidaya. Iya. Oh, gini aja Bu, biar nanti saya yang konsep ya. Jadi Ibu nanti yang tinggal print. Jadi biar cepat selesai juga tugas kita kan Bu, kita sambil membantu. Iya. Jadi setelah itu baru Ibu kasih sama Pak Kadis untuk datanya. Iya Bu. Oke. Ini ya Bu, sudah saya kerjakan sertifikat kita ya Bu, sudah siap, jadi tinggal Ibu print ya. Iya Bu, makasih ya. Iya Bu.